Kan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempraktikkan praktik coaching. Kami ada 3 kasus yang akan kami coaching. Anggota kami adalah saya Maisura, Bu Saidah, dan Bu Seli. Jadi di sini ada 3 kasus. Yang kasus pertama yaitu antara saya Maisura dan Bu Seli, saya sebagai coach dan Bu Seli sebagai coachee. Kemudian kasus kedua, Bu Seli dan Bu Saidah. Di sini Bu Seli sebagai coach dan Bu Saidah sebagai coachee. Kemudian kasus yang ketiga ada saya, Bu Saidah, dan saya sendiri. Di sini Bu Saidah yang berlaku sebagai coach dan saya sebagai coachee. Untuk kasus yang pertama, yaitu saya dan Bu Seli, saya sebagai coach dan Bu Seli. Kita mulai ya Bu Seli ya? Iya, boleh. Assalamualaikum Bu Seli. Waalaikumsalam, Bu Mai. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sepertinya saya lihat dari muka Bu Seli, kira-kira ada sesuatu ini Bu Seli ya. Ada masalah apa sih Bu Seli? Iya, Bu Mai, ada sedikit masalah nih yang mengganjal di hati saya. Sudah beberapa hari. Jadi Bu Seli ingin sharing dengan saya ya Bu Seli ya. Iya, Bu Nah, Mai. kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Bu Seli capai dari pembicaraan kita? Ini Bu Mai, saya di kelas saya ada siswa saya yang sering datang terlambat sudah beberapa hari ini. Oh, jadi itu tujuan yang ingin Bu Seli bicarakan. Nah, kira-kira apa sih masalah yang anak Ibu hadapi itu? Sudah beberapa hari ini dia datang terlambat. Tidak biasanya dia datang terlambat. Sudah 3 hari lah. Oh, jadi itu masalahnya ya Bu Seli ya. Nah, kira-kira mengapa nih anak tersebut bisa terlambat Bu Seli? Saya belum memanggilnya, Bu. Rencana saya besok saya memanggilnya. Oh, begitu ya Bu Seli ya. Nah, apakah apa yang akan Ibu Seli lakukan selanjutnya terhadap anak tersebut? Saya rencana saya besok saya akan panggil dia. Saya akan duduk berdua dengan dia. Saya mencari menanyakan masalah kenapa dia sudah akhir-akhir ini datang terlambat ke sekolah. Oh, begitu ya Bu Seli ya. Kira-kira nih menurut Bu Seli, kekuatan Bu Seli apa nih yang bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai sehingga anak tersebut bisa datang tepat waktu Bu Seli? Kira-kira kekuatan Bu Seli yang akan Bu Seli lakukan itu? Saya nih akan memanggilnya, coba bicara dengannya, mencari solusi, menanyakan masalahnya, dan nanti saya kalau tidak terpecahkan begitu aja, saya akan membuat perjanjian dengannya. Oh begitu ya Bu Seli ya, betul itu cara yang tepat Bu Seli. Nah kira-kira peluang atau kemungkinan apa nih yang bisa Bu Seli ambil dalam membina si anak tersebut? Saya berusaha bicara kepadanya, membuat perjanjian setelah saya membuat komitmen dengan dia untuk dia setiap pagi itu bisa bangun cepat. Oh itu rencana yang bagus tuh Bu Seli, keren tuh. Kira-kira nih, apakah dengan rencana Bu Seli tersebut ini apakah akan ada perubahan ini yang akan terjadi kepada anak tersebut? Kira-kira bagaimana tuh? Anak akan berubah dengan rencana-rencana yang Bu Seli terapkan. Dia sudah berjanji tidak akan terlambat lagi tidur malam dan tidak main HP lagi dia, main game di HP.
sehingga dia bisa seperti biasa, seperti dulu dia sebelum memiliki HP bisa datang cepat ke sekolah. Tepat waktu dia datang ke sekolah. Oh, jadi itu alasannya Bu Celia sehingga si anak tersebut datang terlambat. Nah, kira-kira setelah Bu Seli lakukan rencana tersebut, apakah menurut Bu Seli hal itu akan efektif dapat merubah si anak tersebut? Kira-kira gitu Bu Seli. Menurut Bu Seli nih, apakah rencana Bu Seli ini akan efektif dapat merubah anak tersebut? Sudah saya lihat dalam 2 hari setelah saya panggil, dia datang tepat waktu dan mengikuti pelajaran sebagai mestinya. Alhamdulillah ya Bu Seli ya. Ternyata ini Bu Seli dapat menyelesaikan masalah Bu Seli sendiri ya. Jadi menurut Bu Seli nih, kira-kira setelah anak tersebut dapat adanya perubahan yang terjadi, apa langkah selanjutnya yang akan Ibu Seli lakukan terhadap si anak tersebut? Saya juga langkah selanjutnya yang saya lakukan terhadap anak itu, saya selalu memantaunya, ya. Saya memantaunya dengan saya bekerja sama dengan rekan sejawat saya, piket pagi dan juga yang mengajar pagi di kelas saya. Saya kan tidak mungkin selalu ini ya. Mantap ya, alhamdulillah mantap tuh Bu Seli. Jadi rencana Bu Seli untuk membina anak tersebut, alhamdulillah ya Bu Seli ya. Semoga nanti rencana Bu Seli ini berhasil. Nah, kira-kira setelah Bu Seli ini kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Seli buat selanjutnya agar nih siswa ini selalu terkontrol Bu Seli. Komitmen yang akan Ibu Seli buat terhadap anak rencana Bu Seli. Rencana saya sudah mengatakan kalau dia masih melanggar dengan perjanjian yang telah dia setujui, saya nanti akan memanggil orang tuanya ke tindakan selanjutnya ya. Iya Bu Seli ya. Nah, setelah Bu Seli ini buat komitmen, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Seli dalam membuat komitmen tersebut? Yang membantu saya guru rekan sejawat saya di sekolah ya, guru piket tadi dan juga yang mengajar di jam pertama, guru-guru yang mengajar di kelas saya. Iya benar Bu Seli. Jadi dengan kita berkolaborasi dengan teman sejawat, kita dapat ilmu ya, dapat masukan dari teman, bisa sharing ya Bu Seli ya. Alhamdulillah ya Bu Seli, semoga nih rencana Bu Seli yang sudah Ibu Seli bicarakan ini semoga tercapai semuanya Bu Seli ya. Nah, jadi Bu Seli kita sudah berpanjang lebar ini berbicara dari tadi. Kira-kira setelah Bu Seli ini berbicara dengan saya nih, kira-kira perasaan apa yang Bu Seli rasakan? Alhamdulillah Bu Mai, saya sekarang merasa lega dan senang sekali. Karena persoalan saya sudah terpecahkan tentang siswa yang terlambat tadi di sekolah saya. Iya Bu Ada Seli. teman sharing saya. Iya, saya juga ikut senang Bu Seli. Bu Seli dapat menyelesaikan masalah sendiri Bu Seli ya. Alhamdulillah, semoga berjalan lancar dan semoga anak yang Bu Seli bina tersebut bisa berubah Bu Seli ya, bisa datang tepat waktu dengan disiplin. Oke Bu Seli. Terima kasih Bu Seli. Sama-sama. Sama-sama Bu Mai, terima kasih juga. Sampai jumpa lagi. Iya Bu Mai, saya pulang dulu ya. Terima kasih. Oke, baiklah, itulah kasus pertama kami tadi, yaitu saya sebagai coach dan Bu Seli sebagai coachnya. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu antara Bu Seli dan Bu Saidah. Di sini Bu Seli sebagai coach dan Bu Saidah sebagai coaching. Silakan Bu Seli, Bu Saidah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mai. Assalamualaikum Bu Saidah, apa kabar nih hari ini? Waalaikumsalam Bu Seli, alhamdulillah baik. Siang ini saya lihat wajah Bu Saidah seperti muram, ada apa Bu Saidah? Iya nih Bu Seli, saya baru keluar dari kelas ngecek absen anak-anak. Jadi ada siswa saya satu namanya Syahwal, sudah beberapa hari nggak hadir ke sekolah. Jadi gimana ya, saya sudah ceknya
Jadi sudah pernah saya panggil juga, tapi belum ada perubahan. Gimana ya Bu Celia? Apa Ibu sudah menanyakan masalah kepada dia? Ya, katanya menurut teman-temannya sih dia katanya nyambil kerja sambil sekolah gitu. Jadi saya sudah pernah panggil dan berdiskusi dengan dia apa betul yang teman-temannya katakan. Dia bilang iya. Jadi saya sudah bincang-bincang, sudah buat perjanjian, apakah ada perubahan, saya akan melihat dalam beberapa hari ini. Jadi strategi apa nih yang Ibu ambil terhadap anak tersebut Syawal itu setelah Ibu tahu Ya, masalahnya? ya strategi yang pertama kita akan terus memanggil dia, melihat, memantau kehadirannya, kemudian kita akan membuat suatu perjanjian, boleh dia bekerja, tapi dia harus bisa membagi waktu antara sekolah dengan dia bekerja. Jadi dia harus kerja separuh waktu, jangan bekerja pagi di waktu dia belajar. Jadi kira-kira begitulah Bu Seli permasalahan anaknya. Itu, Bu. Sangat ide bagus sekali itu Bu Saida. Apakah setelah Ibu pantau itu adakah perubahan terhadap anak Syawal tersebut? Iya Ibu, jadi dalam minggu ini dia sudah ada perubahan bahwa dia ada perubahan dari jadwal dia masuk. Saya pantau dari guru mata pelajaran. Jadi jawaban guru-gurunya dalam 2 hari ini dia sudah mulai masuk kembali. Jadi berarti dengan kata lain dia sudah sudah menepati janjinya. Gitu Bu. Jadi Ibu membuat komitmen apa nih sama Syawal? Jadi komitmen dia seperti yang saya katakan tadi, kita yang pertama dia harus taat atas perjanjian, kemudian kita harus selalu memantau. Memang saya tidak bisa masuk kelas setiap hari, tetapi saya selalu memantau setiap guru yang keluar dari kelas. Jadi saya hanya bertanya pada gurunya, bagaimana Syahwal saya hari ini? Apakah ada hadir ke sekolah? Nah, tentu kita menginginkan jawaban dari guru itu pasti yang menggembirakan. Ada Bu, gitu kan? Nah, gitu Bu. Bagus sekali tuh Bu ya, Saidah ya. Ibu sempat memantau dan menanyakan kepada rekan sejawat ya. Memang rekan sejawat itu teman kita dalam kolaborasi mengatasi mengenai siswa ya. Iya. Dan bagaimana? Apakah setiap hari Ibu itu memantau siswa tersebut? Iya, perkembangannya saya pantau setiap hari seperti yang saya katakan tadi, karena kita padat jam mengajar, saya akan memantau lewat rekan sejawat. Kalau ada dia melanggar perjanjian, maka kita akan memanggil kembali dan kalau itu juga tidak berubah, maka kita akan coba untuk memanggil orang tuanya dulu. Jadi gitu Bu. Lalu orang tuanya nanti kita akan tahu bagaimana komunikasi dengan si Syawal ini tadi. Wah, bagus sekali tuh Bu ya. Bagus sekali ya yang Ibu lakukan. Idenya sangat cemerlang sekali. Apakah dalam membuat siapa yang membantu Ibu dalam Ibu membuat komitmen? Jadi komitmen ada dengan siswa tersebut. Jadi komitmen saya dengan rekan sejawat, juga saya bekerja sama dengan DP. Memang kasusnya belum sampai ke DP. Jadi kita selalu berkomunikasi dengan siswa ini. Jadi kita berkomunikasinya bukan hanya dengan melalui tatap muka, kita komunikasinya melalui WA. Jadi kita beri motivasi melalui WA dia, bagaimana, apakah dia menanggapi atau tidak. Jadi begitu Bu Sandy. Wah, mantap sekali tuh Bu Saida. Sejak tadi kita sudah berbincang-bincang, bagaimana sekarang perasaan Bu Saida? Ya, alhamdulillah sekali sudah ada kawan yang menerima curahan hati saya. Jadi saya tidak mikir-mikir lagi, ternyata solusinya ada di saya sendiri.
Jadi saya hanya butuh kawan curhat untuk menyenangkan hati begitu, Bu. Alhamdulillah Bu Saidah, saya juga ikut senang Ibu bisa memecahkan, menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Alhamdulillah Bu Saidah ya. Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak Bu Seli telah mendengarkan curahan hati saya. Jadi saya sekarang wajahnya sudah cerah kembali setelah berbincang-bincang dengan Bu Seli. Terima kasih juga Bu Saidah, sama-sama. Baiklah, terima kasih Bu Seli dan Bu Seda. Itulah akhir dari coaching kasus kedua. Kemudian kita lanjutkan kasus ketiga, yaitu antara saya dan Bu Seda. Bu Seda akan menjadi coach dan saya akan menjadi coaching. Silakan Bu Seda. Assalamualaikum Bu Mai, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Seda. Alhamdulillah baik Bu Seda. Waduh, saya melihat suaranya agak gimana-gimana gitu. Ditambah dengan iri muka Bu Mai agak kerut-kerutan gitu. Biasanya Iya Ibu Mai nih, iya nih Bu Seda. Saya mau sharing nih Bu Seda. Aduh, ada apa nih Bu Mai kalau boleh tahu? Ini Bu, ada masalah ini Bu dengan kelas saya nih, kelas 5B Bu. Wah, 5B biasanya saya nggak pernah masalah. Kira-kira masalah apa Bu ya? Iya Bu, ini bukan. Jadi masalahnya dari 50% ini siswa saya satu kelas nggak mencapai KKM ini Bu. Jadi saya bingung harus lakukan apa. Padahal nih Bu, saya sudah semaksimal mungkin melakukan pembelajaran yang seharusnya. Kemudian anak-anak tidak antusias Bu dalam pembelajaran. Jadi saya susah ini Bu. Oh gitu Bu Mai. Jadi kalau menurut Ibu kira-kira apa yang harus Ibu ya lakukan untuk menaikkan nilai KKM itu? Itulah Bu ya. Saya nih mungkin saya bisa membuat hal-hal yang membuat menarik siswa ya Bu ya. Itu Bu ya. Jadi kira-kira anak-anak akan tertarik nggak dengan yang akan Ibu lakukan itu? Itulah Bu. Jadi mungkin saya nanti akan mengganti media-media pembelajarannya Bu biar anak-anak tertarik. Mungkin saya bisa ganti dengan media lingkungan Bu. Mungkin karena dengan begitu kan kita lihat Bu ya. Anak-anak sekarang itu kan anak-anak zaman modern Bu ya. Mereka pasti lebih ke pingin yang tidak dikekang, mereka pingin lebih ekspresinya lebih tertuang gitu. Mungkin saya bisa ganti Bu media pembelajaran yang biasa yang sesuai itu mungkin saya bisa bawa anak-anak keluar Bu ke lingkungan. Oh, jadi saya bisa merekam apa ya Ibu katakan tadi, motivasinya di situ ya kurang ya. Jadi dalam Motivasi siswanya agak kurang. jadi bagaimana Bu Ma itu menerapkan pembelajarannya itu? Itulah Bu, yang seperti saya bilang tadi, biasanya saya nih rencana ini mau ganti nih, bukan media pembelajaran. Biasanya Bu, saya gunakan media itu berganti-ganti Bu. Kadang-kadang saya pakai gambar, kadang-kadang saya papan tulis aja, ataupun kadang-kadang saya kasih video gitu Bu Seda. Oh, itu bagus Bu yang Ibu gunakan. Terus yang membuat anak-anak itu bisa fokus lagi mungkin apa kira-kira yang Ibu pikirkan sehingga anak-anak itu bisa berubah? Itulah yang seperti juga saya bilang tadi, mungkin saya harus merubah Bu ya, strategi pembelajaran saya. Mungkin saya rubah media pembelajarannya, biar mereka lebih senang, ataupun saya kasih media-media yang anak-anak ini senang, yang lagi viral-viral sekarang Bu, mungkin ya Bu ya. Sekarang kan anak-anak lagi viral, kalau misalkan TikTok, mungkin saya bisa kaitkan ya Bu ya materinya dengan video-video yang di TikTok tersebut ya Bu ya. Mantap sekali ide Bu Mai itu. Mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan untuk lebih fokus kepada nilai KKM anak-anak itu?
Itulah Bu, mungkin dengan saya mengganti media pembelajarannya yang sesuai, pasti yang sesuai Bu ya, sesuai dengan materi, mungkin anak-anak nanti akan tertarik dengan pembelajaran sehingga mereka akan lebih fokus dan KKM-nya mungkin bisa tercapai Bu Saidah. Oh iya, jadi anak-anak lebih fokus kepada tercapainya KKM, Bu ya. Iya Bu, Begitu, Bu ya. benar Bu Saidah. Terus bagaimana selanjutnya, Ibu? Itulah selanjutnya mungkin ya itulah Bu, seperti saya bilang, saya akan mengganti model pembelajaran mungkin, media atau strategi, mungkin itu yang akan saya terapkan selanjutnya Bu Saidah. Kira-kira kapan Ibu terapkan rencana itu, Bu? Mungkin saya akan langsung melaksanakannya mulai besok Bu Saidah, ketika pembelajaran saya akan merubah mungkin rencana-rencana yang sebelumnya dan mengganti rencana-rencana yang saya akan terapkan yang baru ini Bu Saidah. Oke, sebenarnya Bu Ma itu sudah menyelesaikan permasalahan diri sendiri ya Bu Ma ya. Iya Bu, iya juga ya Bu Saidah ya. Jadi setelah tadi kita bicarakan tentang hal di atas itu, jadi apa komitmen Ibu untuk lakukan hal yang selanjutnya? Yang pasti yang pasti komitmen saya Bu, saya akan laksanakan rencana saya ini mulai besok. Saya akan rencanakan langsung di pembelajaran besok dan semoga di pembelajaran itu anak-anak lebih semangat, lebih antusias dalam pembelajaran sehingga ketika dilakukannya tes mereka akan sampai ke KKM. Jadi saya harap nanti anak-anak ini jangan lagi, setidaknya ada peningkatan Bu Saidah, walaupun mungkin nanti enggak seluruhnya 100%, tetapi setidaknya ada peningkatan, jangan 50% lagi Bu Saidah. Mungkin saya akan terapkan langsung besok Bu Saidah. Oke, mantap Bu Mai. Kira-kira ada nggak kawan yang bisa diajak untuk membantu Bu Mai itu? Ya pasti Bu Saidah, nanti saya akan minta kolaborasi mungkin nanti dengan teman sejawat Bu ya. Kebetulan saya kan Bu Saidah kelas 5. Jadi nanti rencana saya nih, saya mau minta bantuan ini dengan teman-teman guru kelas lainnya yang kelas 5 Bu Saidah. Oke, saya yakin sekali Bu Mai bisa menjalankan apa yang sudah Ibu Mai rencanakan. Semoga berhasil Bu Mai ya. Terima kasih Bu Saidah. Nah, sekarang kita kan sudah berbincang-bincang dari tadi. Jadi Iya, gimana perasaan Bu Mai setelah kita bincang-bincang? Alhamdulillah saya lega sekali Bu Saidah, saya senang sekali. Jadi yang terbebani di hati saya bisa saya ungkapkan kepada Bu Saidah, saya bisa membagi masalah saya, kemudian kita bisa berbincang-bincang sehingga tidak lagi di dalam hati saya nih Bu Saidah ada masalah dengan anak-anak saya susah. Jadi saya lega Bu Saidah sudah mengungkapkan masalah saya Bu Saidah. Terima kasih ya Bu Saidah ya. Alhamdulillah saya juga ikut senang Bu Mai. Ternyata Bu Mai bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, Ya, tetap semangat Bu Mai. terima kasih Bu Saidah. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Oke. Baiklah, itulah praktik coaching dari kami kelompok 6. Saya Maisura, Bu Saidah, dan Bu Seli mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.